Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Markazul Inayah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pembahasan kita adalah dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Ad. Suatu kaum disebut sebagai kaum Ad. Mereka tinggal di suatu tempat bernama Al-Ahqaf. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan satu surah yang dinamai dengan surah Al-Ahqaf, urutan ke-46 dalam urutan surah Al-Quran. Begitupun surah khusus untuk nabi mereka yang dinamakan dengan surah Hud, urutan surah ke-11. Para pemirsa Markazul Inayah, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kaum Ad badan yang besar, jasad yang kuat, dan perawakan yang perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah ketika Dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Dan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, lebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah kalian akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kaum Ad membangun rumah-rumah besar dan tinggi, istana-istana yang kokoh, dan membuat bangunan-bangunan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan mereka, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri yang lain. Segala kenikmatan dunia yang mereka dapatkan tidaklah menjadikan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemberi. Bahkan mereka mengkufuri nikmat-nikmat tersebut dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nabi Hud alaihissalam diutus untuk menunjuki mereka ke jalan yang lurus dan mengingatkan tentang azab yang pedih yang akan menimpa mereka jika tetap dalam kesesatan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Para pemirsa Markazul Inayah, akramakumullah. Mari kita simak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan beberapa hal tentang pembicaraan Nabi Hud alaihissalam dengan akhlak yang mulia kepada kaumnya, yaitu kaum Ad. Kita mulai dengan peringatan Nabi Hud alaihissalam yang disebutkan di beberapa ayat. Di antaranya, yang pertama, Allah Jalla Jalalu berfirman, wa ila 'adin akhahum Huda
qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Rabb, tidak ada sembahan yang berhak disembah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa kalian tidak bertakwa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peringatan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud, Nabi Hud alaihissalam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sembahan yang berhak disembah selain Dia. Selama ini kalian hanyalah mengada-ngada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanku. Tidakkah kalian mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berdosa. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Dan aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas ajakanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbil Alamin. Apakah kalian mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kalian membuat benteng-benteng dengan harapan kalian hidup kekal? Dan apabila kalian menyiksa, maka kalian lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan tetaplah kalian bertakwa kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian apa yang kalian ketahui. Dan Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kalian hewan ternak dan anak-anak, kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku, kata Nabi Hud, takut kalian akan ditimpa pada hari yang besar. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudur baini yadayhi wa min khalfi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Dan ingatlah saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kalian menyembah selain Allah
Aku sungguh khawatir nanti kalian ditimpa azab pada hari yang besar. Para pemirsa Markazul Inayah, hafizakumullah ta'ala jami'an. Lantas, bagaimana tanggapan kaum beliau? Bagaimana tanggapan kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam? Mari kita simak beberapa ayat yang menyebutkan pembangkangan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Subhanallah. Kata-kata keji yang dilontarkan oleh kaumnya tidaklah membuat Nabi Hud alaihissalam patah semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin aw ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Bagaimana jawaban Nabi Hud alaihissalam dengan lontaran kata-kata keji yang dilontarkan oleh kaumnya? Beliau menjawab, wahai kaumku, aku bukanlah kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan semesta alam, dari Rabbil Alamin. Aku menyampaikan kepada kalian amanat risalat Rabbi, Tuhanku, dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kalian. Dan herankah kalian bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhan kalian melalui seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri untuk memberikan peringatan kepada kalian? Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh dan dia lebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Mereka kaumnya Nabi Hud alaihissalam membalas perkataan Nabi Hud seraya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, apakah kedatanganmu ini kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu itu kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Di dalam ayat yang lain disebutkan pembangkangan mereka kaum Ad qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Bagaimana pembangkangan mereka? Jemaah sekalian, mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidaklah mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami. Dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Subhanallah. Namun demikian, Nabi Hud alaihissalam tetap semangat berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Hud alaihissalam, Qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'un mimma tusyrikun min dunih fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlif rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Bagaimana jawaban Nabi Hud alaihissalam? Nabi Hud menjawab,
Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan selainnya. Sebab itu janganlah semua jalankanlah ya. Sebab itu jalankanlah semua tipu daya kalian terhadapku dan janganlah kalian tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa Rabb. Ya, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memegang ubun-ubunnya, yang menguasai. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Ya. Maka jika kalian berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepada kalian. Ya, dan Tuhanku akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, sedangkan kalian tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemelihara ya, segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan pembangkangan mereka. Qalu sawa'un 'alaina aw azta am lam takun minal wa'idin. In hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, mereka menjawab, sama saja bagi kami apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini, kata mereka, tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Dalam ayat yang lain disebutkan juga pembangkangan mereka. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ya, mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Ya, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, ya, jika engkau termasuk orang yang benar. Lantas apa jawaban Nabi Hud alaihissalam dari kesombongan mereka? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Ya, Nabi Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kalian ini adalah kaum yang qauman tajhalun, yang berlaku bodoh. Para pemirsa Markazul Inayah, ya, hafizakumullah taala jami'an. Lantas ya, bagaimana azab, bagaimana siksa yang menimpa kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Pada akhirnya ya, mereka diazab, mereka disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, di dalam beberapa ayatnya, di antaranya yang pertama, qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin fa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Dia Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kalian. Apakah kalian hendak berbantah-bantah denganku tentang nama-nama berhala yang kalian dan nenek moyang kalian buat sendiri? Ya, padahal Allah tidaklah menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah, antazir. Sesungguhnya aku pun bersama kalian termasuk yang menunggu. Maka kami selamatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'nah wa yawmal qiyamah
ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Ya. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Ya, kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Beliau dan orang-orang yang beriman diselamatkan di dunia dan di akhirat juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari ya, tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Ya. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua ya penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia dan begitu pula di hari kiamat. Ya, ingatlah kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang menyebutkan tentang azab yang menimpa kaum 'Ad, fakadzabuhu faahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Maka mereka mendustakan Nabi Hud, lalu kami membinasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidaklah beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kemudian ayat yang terakhir ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalik najzil qaumal mujrimin wa laqad makkannahum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah fama aghna 'anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la afidatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami, ya, kepada kita. Ya, bukan, tetapi itulah azab yang akan kalian dapatkan, yang kalian minta disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kalian, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah, ya demikianlah ya, tentang kisah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka kaum 'Ad. Namun mereka menyalahgunakannya, lantas Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya yaitu Nabi Hud alaihissalam untuk memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, namun mereka membangkang, kemudian turunlah azab Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik, ya, di antaranya adalah yang pertama, ya, kekuatan fisik, kehebatan bangunan, jasad yang gagah, perkasa, ya, badan yang kuat dan tinggi, kebun-kebun, mata air, ya, dan lainnya sebagainya. Semua itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum 'Ad yang seharusnya mereka mensyukurinya, namun mereka kufur, ya, mengingkari setelah datang peringatan kepada mereka, maka azab Allah Subhanahu wa taala pun menghabisi mereka. Untuk itu marilah kita pandai-pandai mensyukuri segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti kaum 'Ad. Kemudian yang kedua, terkait dengan ayat yang ke-24 dari surah Al-Ahqaf yang kita sebutkan tadi, ya, ayat yang ke-24 surah Al-Ahqaf, ada sebuah hadis yang menjadi pelajaran penting. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza ra'a makhilatan fis sama'i aqbala wa adbar wa dakhala wa kharaj wa taghayyara wajhu fa idza amtara fis sama' surriya anhu fa'arrafathu 'Aisyatu dzalik faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kama qala qaum falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirun bal huwa musta'jal. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan yang mendung di langit, beliau memandangnya lalu membelakanginya, mondar-mandir keluar masuk rumah dengan wajah yang berubah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha minta penjelasan tentang hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak tahu pasti, barangkali kejadiannya bisa seperti kaum yang telah berkata. Maka ketika kami melihat azab itu berupa ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka dan ayat yang seterusnya di mana mereka mengira itu adalah kenikmatan padahal itu adalah azab yang dahulu mereka minta untuk disegerakan. Kemudian yang ketiga dan terakhir dari pelajaran dari kisah kaum Ad ini, kisah kaum terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran, begitupun dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pelajaran yang sangat penting, yang urgen untuk kaum-kaum setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan setelah menyebutkan kisah kaum Ad, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un." Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat. Demikian para pemirsa Markazul Inayah rahimakumullah taala jami'an yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.